kembali bersama saya Mas Hani Zebua. Saya akan memaparkan makalah saya, Tubuh Kebangkitan. Langsung saja latar belakang. Dalam Perjanjian Baru, istilah kebangkitan berarti melepaskan tubuh dari kematian, yang artinya tubuh dihidupkan kembali seperti Tuhan. Tubuh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah tubuh sejati. Langsung saja bagian A, pengertian sifat tubuh kebangkitan Yesus. Istilah kebangkitan berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya dibangkitkan. Kebangkitan adalah karya dari Allah Tritunggal, dan kebangkitan ini adalah kebangkitan secara fisik dan jasmani, di mana tubuh kebangkitan ini adalah tubuh sejati, bukan bayangan atau penglihatan. Bagian B, Kristus sebagai yang sulung. Dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa Kristus adalah yang sulung di antara orang-orang yang sudah meninggal. Kita bisa lihat dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah bangkit dari orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tuhan Yesus telah menampilkan suatu pengharapan dahsyatnya. Kebangkitan tidaklah membuat seseorang berwajah lain. Kebangkitan merupakan dasar pengharapan kehidupan orang percaya. Bisa dilihat dari kitab Korintus pasal 24 ayat 15. Bagian C, kepastian kebangkitan. Sokrates beranggapan bahwa hidup dan berlanjut terus-menerus kematian. Orang-orang India atau Amerika mengartikan pandangan peraturan abadi. Bagian A, kehidupan setelah kematian, di mana ilmu pengetahuan mempunyai keyakinan bahwa zat tidak dapat dihancurkan dan energi harus dikonservasi. Karena itu, ilmu pengetahuan tidak dapat mengatakan bahwa kepercayaan Kristiani akan hidup setelah kematian itu tidak masuk akal. Bagian B, kebangkitan fisik. Pertama-tama bisa kita lihat dari Perjanjian Lama mencatat paling sedikit 3 orang yang dibangkitkan. Salah satunya seorang janda. Bisa dilihat dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 21. Bagian C, kenyataan kebangkitan fisik. Alkitab memang paling tidak 4 cara untuk menunjukkan bahwa tubuh akan dibangkitkan. Salah satunya, 1, dengan pernyataan-pernyataan yang gambar tentang hal itu. 2, dalam pernyataan bahwa tubuh kita termasuk dalam penebusan kita. 3, dalam jenis tubuh yang memiliki Kristus ketika ia dibangkitkan. Dan 4, dalam kedatangan Kristus yang kedua kali serta penghakiman. Bagian D, sifat tubuh kebangkitan, di mana sifat tubuh kebangkitan ini salah satunya adalah tubuh orang percaya, di mana beberapa ayat Alkitab menyatakan secara jelas atau secara tidak langsung bahwa tubuh kebangkitan adalah orang-orang percaya yang akan sama dengan tubuh Kristus yang telah dipermuliakan. Bisa kita lihat dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 49. 2, tubuh orang yang tidak percaya, di mana sekalipun Alkitab tidak begitu banyak berbicara tentang kebangkitan orang-orang yang telah diselamatkan, namun bukti-bukti tentang kebangkitan mereka sama sekali tidak lemah atau tidak memuaskan. Jelaslah bahwa kebangkitan yang pertama akan terjadi ketika Kristus datang di dunia. Bisa kita lihat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Bagian D, kebangkitan tubuh Kristus, di mana setelah kebangkitan Yesus dikenal sebagai Yesus yang telah disalibkan, di mana kebangkitannya ini meninggalkan bekas-bekas paku di tangan dan kakinya serta luka di pinggang ketika disalibkan. Bisa kita lihat dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 40. Salah satunya, 1, kebangkitan Kristus berakar dalam sejarah. 2, kebangkitan Kristus adalah perbuatan Allah. Dan ketiga,
Kristus menampakkan diri kepada para murid-muridnya setelah pembebasan dari kuasa kematian. Kebangkitan orang mati, di mana kebangkitan orang mati ini di atas sudah disinggung bahwa Tuhan Yesus akan mengendali baik yang masih hidup pada waktu kedatangannya kedua kali maupun yang sudah mati. Oleh karena itu sudah disinggung juga bahwa segala orang yang telah mati akan bangkit untuk diadili. Bisa kita lihat dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29. Nah, kesimpulan saya tentang tubuh kebangkitan ini adalah ada kemungkinan bahwa ketika Kristus bangkit, ia tidak hanya membawa bersama dia buah sulung manusia yang dibangkitkannya secara jasmani. Bisa kita lihat dari kitab Matius pasal 27 ayat 52 sampai 53. Dengan demikian jelaslah bahwa orang-orang yang tidak diselamatkan akan dibangkitkan fisik. Sifat ingin tahu tentu saja akan menyelidiki sifat tubuh kebangkitan ini. Tetapi kenyataan bahwa Alkitab tidak menceritakan apa-apa tentang ini menunjukkan bahwa kita harus puas dengan apa yang telah dinyatakan. Demikianlah presentasi saya. Salam Injili.